Selamat datang di video saya ya kali ini. Saya mau ngapain hari ini? Saya akan ngedeploy Kubernetes cluster menggunakan tools yang namanya kubespray. Tools apa ini gitu ya? Tools ini yaitu jangan tools untuk ngedeploy Kubernetes gitu, tapi dia menggunakan Ansible untuk ngedeploynya ya. Jadi nantinya kita cukup mendefinisikan node atau server kita, lalu nantinya kita akan running playbook, kemudian nantinya udah jadi clusternya gitu. Kita bisa akses, kita bisa melakukan deployment aplikasi dan lain sebagainya ya. Jadi untuk membuat cluster dengan kubespray, di sini kita perlu menginstal yang namanya Ansible. Ansible ini untuk tools automationnya ya. Kita bisa ke si getting started di dokumentasi GitHub-nya. Lalu di sini untuk install Ansible ada Ansible installation guide, diklik aja. Lalu di sini kita bisa lihat dari dokumentasi dia menggunakan Python ya untuk install Ansible-nya. Kemudian juga di sini ada bikin virtual environment. Jadi kayak gitu untuk install si Python dan dependensi yang dibutuhkan untuk mendeploy si kubespray ini. Kemudian sebelum itu balik lagi kita mau ngedeploy itu kira-kira kayak gini. Jadi saya punya mesin namanya deployer. Lalu di sini saya punya mesin namanya kubecp kubeworker 1, lalu kubeworker 2 gitu ya. Kemudian saya ngerunning si kubespray itu di mesin deployer ini ya. Lalu nantinya secara otomatis dia akan melakukan seperti contohnya, dia akan ngebikin cluster di kubecp kubedm init, kemudian nanti dia install networking pluginnya, lalu dia ngejoinin worker 1 dan worker 2 ke cluster kubedm join gitu ya. Jadi seperti ini nantinya dia akan nge-remote command ke masing-masing node ini ya. Kayak gitu. Jadi gambarannya ya seperti ini untuk cara kerja si kubespray gitu ya. Simple gitu ya. Kita cukup mendefinisikan IP-nya aja di sini. Kita bikin namanya inventory. Inventory itu isinya list. Misal kubecp itu IP-nya berapa? Gitu. Lalu contohnya kubeworker 1 itu IP-nya berapa gitu ya. Lalu kubeworker 2 IP-nya berapa. Jadi seperti itu aja untuk si kubespray ini cara kerjanya. Kita rapihin. Bentar. Kok bisa di drag? Kita rapihkan di sini. Ini namanya inventory. Nama filenya inventory. Dan pastiin berarti kita, karena dia melakukan remote SSH ya, kita menggunakan SSH key untuk remote ini ya. Pastiin SSH key yang ada di deployer udah terdistribusi ke semua node ini. Jadi nantinya dia bisa SSH tanpa password gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke terminal ya. Di sini saya punya mesin deployer kosongan ya. Saya udah punya SSH key. SSH key ini kemudian juga saya udah tes untuk bisa nge-remote ke semua node ya. kubecp udah bisa, worker 1 dan worker 2 juga bisa. Oke, udah bisa semua. Pastiin dulu udah bisa. Lalu selanjutnya kita setup dulu untuk Ansible dan sebagainya ya. Di sini dia perlu virtual environment di Python. Berarti kita install dulu. Update dulu untuk dari repository. Package-nya kita refresh gitu ya. Oke, kita install Python PNV Python 3 ya. Python 3 VNV. Jadi bikin virtual environment di Python-nya. Lalu kita install git ya.
Kit ini untuk nge-cloning repository si Kubespray ya. Di sini kita cloning dulu untuk repository si Kubespray. Linknya di GitHub Kubernetes 6 Kubespray ya. Kita code, kita salin, lalu kita cloning, git clone, udah ke cloning, udah ada folder Kubespray ya. Selanjutnya kita running command tadi untuk nge-setapan simbolnya. Oke, kita enter, dia akan nge-bind virtual environment namanya Kubespray VNV, lalu dia akan install requirement-nya yang ada di requirements.txt. Kita tunggu sampai selesai dulu. Udah selesai, nantinya kita bikin inventory ya. Kita definisikan node kita di inventory ini. Udah selesai. Jadi ada folder inventory di Kubespray-nya, di ls saja. Di sini ada dua folder, lokal dan sampel. Kita copy folder sampelnya, sampel ke namanya cluster area misalkan ya. Copy -r ls inventory. Ini udah ada cluster area, sorry namanya salah. Cluster area. Kita lihat udah ada cluster area. Yang pertama kita bikin inventory-nya di cluster area. Di sini ada file namanya inventory ini .ini ya. Kita edit aja. Kemudian kita definisikan di sini BCP kita, Ansible host-nya, IP-nya di sini saya udah ada di SSL config ya. Oke, di sini ada IP-nya, kita masukin. Lalu kemudian kita definisikan IP private-nya ya, karena di node saya ini itu nggak ter-attach IP public secara langsung, di under NAT, jadi kita perlu definisikan IP private-nya. Jadi nantinya komunikasi antar cluster itu menggunakan IP private-nya, bukan IP public gitu ya. Oke, di sini bisa kita coba cek gitu ya. SSH ini aja. Di sini saya punya IP private, kita masukin. Udah, lalu yang lain dihapus aja, contoh-contoh komennya. Di sini sama Kube worker 1, Ansible host pakai berapa IP-nya kita lihat. IP-nya nanti aja. Terus kita copy paste, lalu di sini Kube worker 2, kita copy IP-nya, kita masukin sini. Oke, kita bikin looping aja for in Kube worker 1 Kube do. Kita lihat IP private-nya. Oke, nggak kelihatan, kita create global aja gini. Ini untuk worker 1, file inventory ini kita buka lagi, IP-nya ini. Untuk worker 2 IP-nya 230. Sudah semua, sudah semua ya. Selanjutnya apa yang kita lakukan lagi gitu ya. Udah selesai untuk bikin inventory-nya, lalu
kita coba misalkan kalau mau custom itu ada di grup force ya, lalu di underscore cluster. Jadi di sini untuk customnya, jadi kita bisa custom misalkan custom apa ya, di sini banyak sih yang bisa kita customize gitu, contohnya bisa ngubah networking pluginnya menggunakan Cilium atau CubeAVN, VLAN dan lain sebagainya. Di sini saya biarkan default aja menggunakan Calico. Lalu misalkan mau ubah network range-nya untuk service dan untuk port, teman bisa ubah di sini gitu ya. Lalu juga banyak hal yang bisa dilakuin sih, misalkan ngubah API server portnya, kemudian ngubah juga untuk container runtime ada sih harusnya. Container runtime mana ya, container ini caranya container, nanti teman bisa ubah juga misalkan ingin menggunakan container runtime Docker atau CRIO. Di sini saya biarkan default menggunakan container D, kita nggak ada ubah apa ya. Kemudian juga ada yang lain juga sih, di sini ada di all, teman-teman bisa lihat di sini. Misalkan teman-teman mau HA, di sini menggunakan external VLAN server bisa didefinisikan untuk IP dan portnya, itu juga bisa gitu ya. Oke, ini ada banyak opsi, kita biarkan default aja. Selanjutnya kita running si playbooknya gitu ya. Dari get ini kita copy aja installing the cluster, kita copy sini, saya close yang bawah. Single playbook di inventory kita definisikan inventory kita tadi yang udah kita buat di cluster area ya, cluster area inventory ini. Kemudian di sini kita definisikan private key kita. Oke, selanjutnya yang perlu saya lakukan di sini, saya nambahin opsi dash user, karena untuk remote access ke semua node tadi saya menggunakan user Ubuntu ya. Kalau user root ini di skip aja gitu ya, teman bisa langsung running. Comment ini di enter aja, kita tunggu. Oke, kita tunggu sampai dia ngebikin cluster gitu ya, sampai selesai. Ini mungkin agak lama tergantung koneksi internet juga, soalnya dia akan download package lalu install dan setup Kubernetes clusternya gitu ya. Oke, kita tunggu.
Oke, untuk Q-spray kita udah selesai di sini. Klasternya harusnya sudah terbuat ya. Bentar saya. Oke, udah terbuat untuk klaster kita. Di sini nggak ada yang violate, jadi 0. Langsung kita coba aja untuk misalkan bikin deployment gitu atau dan lain hal ya. Di sini akses ke kubecp. Oke, udah ada. Kita pakai user code aja. STL get nodes coba. Oke, di sini udah ready semua. Lalu get port. Di semua namespace. Ada port Calico, port coordinates dan sebagainya. Kita coba bikin port Nginx atau bikin deployment aja. STL create deployment, namanya Nginx area. Image-nya kita pakai Nginx Alpine aja. Replikanya kita bikin 3. Get deploy, sudah ada. Get port udah running semua. Kita coba akses dari dalam klasternya. Bisa ya, bisa kita akses. Selanjutnya kita nyoba untuk expose si deploymentnya agar bisa diakses dari luar cluster. Di sini saya menggunakan service tipe Nordport ya. Expose deployment Nginx area, tipenya kita Nordport, lalu target portnya 80 ya, Nginx. Lalu kita get untuk service-nya, kube control get service. Di sini kita dapat Nordport 32496. Kita coba akses dari kubecp aja. Tadi IP-nya berapa? Saya lupa. Kita lihat di sisa config. Di sini kita copy kubecp, lalu kita akses dari browser untuk portnya 32.496. Kita akses sudah bisa. Oke, untuk video kali ini sekian saja ya. Kita udah berhasil ngedeploy Kubernetes cluster menggunakan Q-spray. Terus kita coba untuk menipu aplikasi Nginx. Kemudian juga kita coba expose untuk aplikasinya. Itu sudah bisa diakses gitu ya. Oke, jika teman-teman menyukai video seperti ini, bisa di-share atau like. Kemudian kalau ada pertanyaan atau ada salah dan lain sebagainya, bisa review di kolom komentar aja gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.